Terima kasih saudara, masih bersama kami dalam Sapa Redaksi On Location. Nah, kita lanjutkan. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, pengen tahu sebetulnya, kan ini pandemi COVID-19 belum selesai. Ada kecenderungan kekhawatiran kita bahkan akan kasusnya meningkat. Gitu. Nah, sementara pendataan ini kan sudah berjalan dan akan menyelesaikan tugasnya. Secara teknis bagaimana sih Pak? Apa yang harus menjadi perhatian? Baik juga para petugasnya, tentunya ini kan ada kader-kader yang akan turun, kemudian juga kepada keluarga yang nanti akan dihampiri. Bagaimana Pak Agus? Iya, terima kasih Mas Bambang. Tentunya pendataan ini memang harus bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan di dalam pelatihan pun kami menggunakan tata cara untuk bagaimana menghadapi masyarakat. Karena masyarakat memang ada yang tidak semuanya mau didata, tapi dengan keramahan, dengan ini disampaikan, bahkan kalau perlu bila pendataan itu ingin dilakukan, tuan rumah tidak boleh masuk misalnya. Pendataan nggak boleh masuk, ini teknis. Ya, pendata di luar, tuan rumahnya di dalam pagar, tidak ada masalah. Tidak boleh maksa masuk ke dalam. Tidak boleh memaksakan. Kemudian ini kan real, apa yang ada di data itu nanti akan disampaikan, sehingga yang diterima ini adalah data yang betul-betul disampaikan oleh keluarga tersebut. Kenapa kami pendatanya kita ambilkan dari wilayah sekitar, pengurus Dasawisma, PKK-nya, otomatis sudah kenal. Karena itu data yang digunakan adalah 6 bulan orang tersebut bertempat tinggal di daerah pendataan. Kalau si keluarganya ada di luar daerah, tidak perlu didata. Oke. Jadi real yang ada di sini yang real ya, Pak? Ada di Ini daerah penting. itu. Karena yang anaknya misalkan tinggal di Denpasar, orang tuanya di sini tapi kakaknya ikut sini, itu dia nanti kalau sudah 6 bulan di sana didata oleh di wilayah di Denpasar sana. Oh, jadi tidak mungkin terjadi double pendataan. Karena apa? Ini berkaitan dengan dia domisilinya di mana. Nah, sehingga kemudian juga untuk mengetahui pemecahan kakak. Kadang-kadang sudah berkeluarga kakaknya masih satu. Nah, nanti di situ. Nah, nanti ada kodenya. Ini kakak harus pecah ini, tidak jadi satu. Karena penting. Karena lembarannya juga penting. Ada 3 lembar di dalam satu rumah tangga. Nah, ini kalau ya mohon maaf kalau yang ditanyakan tadi tidak ada pemisahan itu. Jadi kakaknya gelondongan istilahnya, tetapi kalau yang ini nanti akan ini disarankan untuk pecah kakak. Nah, itu dari hasil pendataan keluarga nanti. Ya, jadi memang by name by address tadi Iya, itu benar. real Pak ya. Benar, real. Dan ini juga perlu partisipasi dari masyarakat tentunya Pak. Iya, ya? benar. Kejujuran untuk menyampaikan bahwa yang sekarang betul-betul ada di alamat ini adalah ini. Benar. Yang mungkin sedang berada di tempat lain itu ya harus disampaikan. Harus nanti dia didata di daerah tempat tinggalnya sana. Baik. Nah, baik, saya ke Pak Ketut. Pak, apa saran Bapak kepada supaya pelaksanaan ini bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan Pak? Terutama ini kan ada kendala COVID-19 juga. Kalau dari anggota Dewan nih, apa yang ingin sampaikan kepada yang nantinya akan memberikan data ini untuk akhirnya kebijakan ini akan keluar kan Pak? Supaya ini betul-betul valid, tapi kondisi kita yang COVID-19 ini gimana sih Pak? Pertama ya, semenjak sampai saat ini kan sudah hampir setengah berjalan. Nah, setelah kita evaluasi, ini berjalannya dengan sangat baik sekali. Karena pertama adalah tentu dalam proses di masa COVID ini tentu pendataan itu, penerapan protokol kesehatan itu adalah faktor utama. Kemudian tentu juga petugas-petugas yang mendata itu kan sudah mendapatkan pelatihan dengan baik. Prokes juga. Kemudian yang menjadi halangan ini sementara kan hanya karena di beberapa tempat itu kan terjadi blank spot ya. Sehingga karena ini sistemnya ini kan agak lambat pengambilan. Jadi ini kalau kita lihat mungkin kalau realnya ini bisa jadi lebih dari 36%. Nah, karena ini terjadi blank spot sehingga pengiriman datanya agak lambat. Kemudian yang terpenting juga dalam kesempatan ini
Ya, tentu kami kebetulan dengan mitra kerja di Komisi 9, ya tentu mengenai protokol kesehatan ini menjadi faktor terpenting segala bentuk kegiatan ekonomi. Karena kita tidak ingin, apalagi Bali ini kan sangat ketergantungan dari sektor pariwisata. Dampak COVID ini yang dulu kita tahu pertumbuhan ekonomi Bali yaitu 6-7% di atas rata-rata nasional, sekarang minus 13%. Nah, sehingga kalau sekarang untuk mengembalikan pada pariwisata itu, mengembalikan ekonomi Bali, kita harus bagaimana ini harus kita lawan COVID ini secara bersama-sama. Istilah ini jangan membuyur karena ini penyakit ini sampai sekarang belum ada obatnya. Vaksinasi pun ini untuk mencapai 70% masih lama. Tahun 2022 baru saya kira bisa mencapai 70%. Nah, maka dari itu faktor yang penting ini adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan ini adalah menjadi syarat mutlak untuk mencegah biar jangan nanti meledak kasus seperti yang terjadi sekarang di beberapa negara yang ada di luar sama seperti di India. Maka dari kami ya di Komisi 9 kami juga berusaha semaksimal mungkin agar hal-hal yang menyangkut persiapan kita ketika nanti yang hal jelek di rumah sakit, kemudian vaksinasi, kita selalu berusaha komunikasi memprogramkan dengan Menteri Kesehatan agar Bali yang dampaknya cukup parah ini menjadi skala prioritas dalam hal pembangunan di bidang kesehatan. Terbukti kemarin Pak Menteri, Pak Presiden langsung turun ke Bali untuk bagaimana meninjau vaksinasi ini karena Pak Presiden juga sudah menyadari bahwa kalau tidak diselesaikan COVID ini tentu akan sulit kita memulihkan pariwisata dan perekonomian Bali. Baik, Pak Tut, sebelum ke Pak Bupati, kan nanti hasilnya akan disampaikan salah satunya usernya adalah pemerintah kabupaten. Nah, harapannya apa? Kebijakan apa yang sebagai mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk akhirnya melahirkan sebuah kebijakan polisi dari data-data yang pendataan keluarga ini, terutama terkait dengan stunting ini yang kita menjadi sorotan. Apa pesannya Pak kepada para pemangku? Pertama adalah untuk apalagi Pak Bupati baru ini tentu karena selama ini kan kebijakan dalam proses penganggaran itu harus diikuti dengan proses data sehingga program itu sukses kalau itu tepat sasaran. Nah, menjadi tepat sasaran itu didukung oleh data yang valid. Maka dari itu ya apapun kebijakan ini tentu harus berdasarkan data-data sehingga kalau kami di kementerian itu sekarang ada program yang namanya Big Data. Itu kita berikan anggaran cukup besar di beberapa kementerian untuk memvalidasi data. Begitupun juga yang ada di kabupaten. Kalau dulu kan ketika karena tidak ada bentuk jaminan sosial, program yang lain-lain, nah itu kan masyarakat agak acuh, desa-desa agak acuh sehingga ketika dia tuh membuat data itu hanya sekedar mengirim data. Tapi sekarang ini harus diperhatikan dengan baik proses pendataan itu sehingga program-program yang dibuat termasuk dalam diikuti oleh regulasi dan penganggaran itu nanti bisa tepat sasaran. Kalau tidak nanti didukung oleh data, tentu nanti akan selama ini contoh bagaimana mengatasi kemiskinan, menurunkan kemiskinan, masalah stunting dan sebagainya. Tentu nanti tidak akan ada barometer yang dipakai untuk bagaimana mengatasi stunting termasuk juga program-program indeks pembangunan manusia yang lainnya. Baik. Nah, Pak Bupati ini gimana Pak Bupati? Ini tadi ada pesan supaya nanti betul-betul tepat sasaran, policy, kebijakan yang dibuat supaya tadi kasarnya gini Pak, sudah nggak ada lagi yang dapat itu aja saya tidak dapat padahal saya ini miskin juga loh Pak Bupati. Gimana Pak Bupati kalau terkait ini komitmen dari pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti data-data yang nantinya akan dikeluarkan, disampaikan setelah pendataan ini selesai. Ya, Pak, silakan. Terima kasih Mas Bambang. Dari awal kami menyampaikan data ini sangat penting dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu. Karena data ini akan kami gunakan sebagai pedoman, bahkan bisa kami gunakan sebagai keputusan bupati agar tidak nanti setiap tahun datanya berubah saja, yang sudah kaya dapat
Maka pada rumah yang rumahnya bagus malah dapat, ini data ini sangat penting. Makanya kami akan jadikan sebagai keputusan bupati, sehingga tidak melenceng nanti sehingga dalam mengambil kebijakan maupun membuat program tentu berdasarkan data-data yang valid. Tanpa data kita akan tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang menjadi harapan masyarakat. Karena tidak akan tepat sasaran. Dalam menangani stunting juga ada stunting 100, kita anggarkan 5 orang, mana tepat. Kalau kita memiliki data, ternyata kita memiliki stunting 100 orang. Saya mau selesai dalam jangka waktu 3 tahun, ya kami ambil 33% per tahun. Ini contohnya, data sangat penting, Pak. Dan ini kami jadikan keputusan, bahkan kalau bisa jadikan peraturan bupati, dan sehingga masyarakat di bawah tidak lagi tarik ulur, kardus, berbekel. Ini sudah berdasarkan data mengusulkan, tidak lagi atas kepentingan kelompok atau orang per orang dalam mengambil keputusan, berdasarkan data yang valid. Baik, Pak. Jadi ini komitmen sekali nih Bapak Bupati kita ini, luar biasa Pak. Mudah-mudahan nanti Pak ya datanya betul-betul valid sesuai dengan yang kita harapkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya tim Pak Agus nanti ini akan dipakai untuk melahirkan kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah ke depan untuk pembangunan keluarga di masyarakat Kalimantan. Kita masih ada satu segmen, nanti kita akan melibatkan warga Pak. Nanti kita ingin tahu bagaimana, siapa tahu nanti ada pertanyaan mereka bisa menjawab untuk memahami ini. Baik, kita tahan lagi Pak, sebentar lagi tinggal satu segmen. Saudara jangan kemana-mana, kita masih akan ada satu segmen penutup untuk Sapa Redaksi on Location. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami.